Aku kan PK udah berapa kali ya sama mualaf ya, sama Pak Dance udah, sama KSD udah berapa kali ya kan, sama Kak Aritonan kemarin udah dengar kesaksiannya. Aku mau tanya, siapa tahu kakak bisa ngejelasin ke aku ya, kenapa kalau mualaf itu berpindah agama karena ada ayat-ayat yang di dalam Alkitab itu kontradiksi? Ya itu akalnya dipakai. Pendek Itu kali karena penjelasannya. ya itu karena akal dipakai. Gitu. Sekarang kan kalau kita bilang di dalam Bible itu ya, kalau saya ya yang kita tahu kita ke doktrin bahwa Yesus itu Tuhan, tidak Hmm. dijelaskan dia manusia, ya kan? Kan kontradiksi pernyataan Mbak Pendeta sama isi Bible. Hmm. Nah isi Bible mengatakan Yesus utusan, sementara pendeta mengatakan Yesus Tuhan. Ya kita percaya yang Bible dong. Pendeta itu kapan ada? Bible kapan ada? Hmm. Ya, kita percaya Bible dong. Pendeta bisa menceritakan tentang Yesus kan dari Bible, tapi mereka menceritakan kebanyakan kebohongan. Bohong dong. Nah itu. Makanya kita lebih percaya Bible. Sekalipun Bible ini Bible ini sebenarnya perkataan manusia sih. Bible ini. Tapi kan dia di luar daripada pendeta. Gitu. Karena kan kalau kita bilang Yesus kan tidak mengeluarkan atau tidak menurunkan perjanjian baru. Perjanjian itu kan baru karangan wartawan. Yohanes, Ya. Paulus gitu. Oh. Nah, jadi kita lebih percaya di perjanjian lama. Perjanjian lama itu Injil, tapi itu pun bukan Injil yang sebenarnya. Injil sebenarnya udah nggak ada, disembunyikan. Hmm. Jadi kita lebih percaya dong Bible. Sekalipun itu karangan wartawan, tapi kan dia di luar daripada bapak-bapak pendeta. Tuh, Jadi itu alasannya. iya. Karena ada kontradiksi di dalam Alkitab itu. Kalau nggak salah Kak Hesti waktu itu kontradiksinya Yohanes 17 ayat 3 ya, kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Gitu. Tapi yang aku bingung tuh gini Kak ya, jujur ya, ini kita sharing ya. Harusnya kan gini, kita tuh berpindah agama supaya hidup kita lebih baik dan lebih benar. Dikesampingkan yang masalah aku sering ngomong ini itu dikesampingkan ya. Maksudnya gini, aku belum pernah dengar, mungkin aku salah ya. Kalau kalau salah tuh tolong diluruskan. Aku belum pernah dengar ada mualaf yang berpindah agama itu karena dia mendapatkan misalnya hidayah atau apa gitu. Salah, salah itu. Justru orang masuk Islam itu karena hidayah. Hidayahnya gimana coba? Ya Allah Makanya aku bilang memberikan tadi hidayah. kalau aku salah tolong diluruskan. Kalau aku salah Ya, tuh tolong diluruskan. Allah itu memberikan hidayah melalui kebenaran. Itu kebenaran itu hidayah. Ini saya bicara sama kamu hidayah. Keputusan ada di tanganmu. Makanya hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Kan saya udah kasih tahu sama kamu bahwa Yesus itu manusia. Dan kamu kan bilang, oh ini, gitu kan. Nah itu termasuk hidayah. Gitu. Jadi memang kalau yang kamu tahu hidayah itu apa rupanya? Apa? Kalau Yang kalau kamu yang aku tahu tahu ya, maksudnya gini, hidayah itu misalnya seperti ini ya, kalau aku analogikan ya, dulu kita yang hidupnya rusak, setelah kita mengenal suatu agama atau kita mengenal mengenal Tuhan, itu membuat hidup kita itu jauh lebih baik lagi. Kalau menurut aku sih di situ ya, hidayah yang sebenarnya hidayah itu ya. Tapi aku nggak itu tahu, karena aku hikmah. bilang kalau misalnya Itu aku salah, hikmah. tolong diluruskan. Yang Gitu. kamu bilang tadi hikmah. Tuh. Jadi hikmah daripada hidayah yang didapatkan, kita mendapat kenyamanan. Oh ternyata Allah memberikan kita hidayah, nyaman di memberikan hidayah, ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ternyata kita nyaman gitu. Ternyata kita melakukan apa yang benar, itu hikmah. Oh gitu. Gitu. Ya. Jadi, Makanya dibilang di balik segala percobaan, di balik segala ujian ada hikmahnya. mm-mm. Nah itu. Nah kalau Kayak kalau tadi nih, hidayah menurut KST itu seperti apa? Kalau hidayah itu menurut KST? hidayah itu ini saya ngomong sama kamu nih hidayah. Saya ngomong kamu nih, Yesus itu Tuhan bro, itu hidayah. Yesus itu manusia bro, itu hidayah. Yes. Itu Nah, hidayah menurut kakak. kebenaran. Ya. Nah, Yesus itu manusia, jangan dituhankan, itu hidayah. Tapi keputusan ada di tanganmu, kok ambil atau tidak. Makanya dibilang hidayah itu dijemput, bukan ditunggu.
Berarti kita sendiri yang jemput hidayah Nah, itu. jadi kayak itu kan tadi di orang mualaf itu kan kenapa orang mualaf karena dia menemukan kontradiksi di dalam Bible. Nah, itu hidayah. Nah, Allah kan udah kasih tuh pencerahan. Allah kan udah kasih pencerahan. Allah kan udah kasih jalan. Nah, itu hidayah. Kita ambil nggak? Kita ambil nggak? Nah, gitu. Memang Lalu teruskan dulu. aja teruskan. lah. Udah lanjut Aku lagi. gini ya, aku setelah aku terakhir PK belum PK sih, ngobrol sama Kak Aritonang kemarin ya, sama Kak Aritonang buat itu setelah aku dengar kesaksiannya, aku tuh tipe orang tuh yang suka mikir gitu. Aku suka mikir gitu kan. Aku suka mikir. Nah, setelah aku ingat-ingat, aku pernah PK sama Kak Hesti, sama Pak Dance, sama Kak Aritonang dengerin kesaksian mereka. Dan rata-rata itu mereka berpindah agama. Karena ada kontradiksi di dalam Alkitab itu sendiri. Tapi jujur ya, aku sampai sekarang, aku nggak tahu ya. Cuman menurut aku gini, aku sekarang tuh hampir tiap hari baca Alkitab. Aku hampir tiap hari mengenal tentang pribadi Tuhan Yesus lagi melalui referensi buku-buku yang lain gitu kan, melalui Alkitab juga. Tapi aku belum ada mendapat kontradiksi di dalam Alkitab. Misalnya kalau Kak Hesi tadi bilang ya, Tuhan kok manusia. Sebenarnya kan Tuhan Yesus, Allah itu berinkarnasi kan. Itu berinkarnasi menjadi Yesus. Allah adalah firman kan jelas sekali di Yohanes 1 ayat 1. Terus Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Firman menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14. Kan sebenarnya udah jelas sekali ya gitu. Makanya aku pribadi, aku tidak mendapatkan kontradiksi di dalam Alkitab itu, gitu. Nah, yang jadi pergumulan aku itu, kenapa kok orang meninggalkan Kontradiksi Tuhan? tahu nggak kontradiksi? Apa? Kontradiksi aku tahu, bertentangan, gitu, Nah, itu. bertentangan. Gitu. Kamu bilang nggak ada kan? Ini saya kasih. Yohanes 1 nomor 1 isinya apa? Allah adalah firman. Yesus adalah. Allah adalah firman itu sendiri. Oke. Gitu. Kita bacain Yesus ya. adalah Bentar. firman itu sendiri. Aku bacain aja lah. Buat aku buka Alkitab dulu biar kita nggak ini ya. Tapi jangan debat loh ini loh, sharing loh ya. Aku nggak mau debat. Jangan ujungnya debat ya kan. Itu sebentar. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Firman. Nah, definisi firman adalah perkataan. Pada mulanya adalah firman.